Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pagi hari yang cukup dingin dan mendung ini. Dan perjuangannya berat ini. Karena kondisi seperti ini enak ngaringkuk deui. Tapi Allah memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Saya sengaja mengambil tema kembali kepada Allah. Maksud kembali kepada Allah di sini bukan mati ya, tetapi bertaubat. Kenapa? Kita menyaksikan sendiri bagaimana kondisi Indonesia sekarang. Begitu banyak bencana. Yang terakhir dekat dengan kita, Cisarua ya, Bandung Barat. Setelah beberapa bulan kemarin di Sumatera, sekarang terjadi di depan mata kita. Dan setiap musibah itu diundang oleh dosa. Sekecil apapun dosa itu harus kita bayar. Harus kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan pernah merasa aman dengan dosa yang kita lakukan. Baik dosa pribadi, individu, maupun dosa kolektif kita. Atau bahkan sekedar membiarkan orang lain berbuat dosa. Itu pun dosa juga. Jadi apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita tuai hari ini, adalah dampak dari kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu. Sekarang baru terlihat. Makanya kita itu harus banyak bertaubat kepada Allah. Bukan kita sebagai rakyat saja, tetapi para pemimpin kita pun sama. Ini dosa kolektif ini. Semuanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang dosa-dosa kita itu sistematis dilakukan. Seringkali kalau ada bencana seperti ini kita menyalahkan alam. Curah hujan besar. Dari dulu juga curah hujan mah ada. Dari dulu curah hujan itu ada. Bahkan ketika Allah menurunkan hujan, hujan itu Allah turunkan dengan ukurannya. Dalam surat Al-Mu'minun misalnya Allah berfirman apa? Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin, kata Allah. Al-Mu'minun ayat berapa ini? 18 kalau tidak salah. Dan kami telah menurunkan dari langit itu air hujan biqadarin, dengan takarannya, dengan ukurannya. Fa'askannahu fil ardi. Kemudian kami simpan. Nah, jadi hujan itu Allah turunkan sesuai dengan ukurannya. Kami menurunkan dari langit air hujan biqadarin, sesuai dengan ukurannya, kata Allah. Fa'askannahu fil ardi. Kemudian kami simpan air itu di bumi. Wa inna ala zahabin bihi laqadirun. Dan kami sanggup untuk menghilangkan air itu, kata Allah. Jadi kalau Allah menurunkan hujan dari langit dengan ukuran, Allah simpan di bumi, berarti bumi itu wadahnya. Nah sekarang wadahnya dirusak oleh kita. Lamun gelas mah dibolongan. Lamun wadah mah dipepeskeun wadah nate. Jadi musibah-musibah yang terjadi itu akibat siapa? Hujan atau kelakuan kita sendiri? Dalam surat Ar-Rum misalnya Allah berfirman apa? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan-perbuatan manusia. Jadi ulah nyalahkan hujan.
Tidak perlu menyalahkan hujan. Hujan itu diturunkan sebagai berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkah itu kenapa berubah menjadi musibah? Kalakuan orang. Karena perbuatan kita. Micen runtah di mana wae, lung wae kasusukan. Kuntung rokok dipicen di mana wae, atau ustad piraning kuntung rokoknya piraning teh lamun sorangan. Ayeuna nu micen kuntung rokona sa alam dunia, sa Indonesia, mengpet eta teh. Tangkal dituaran, orang menya di babadan. Bahkan jangankan ilegal Pak, legal saja berpotensi untuk menimbulkan bencana. Oleh sebab itu kita harus kembali kepada Allah. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua musibah yang kita terima sekali lagi diondang oleh dosa-dosa kita. Harus banyak beristighfar kita kepada Allah. Karena ternyata kalau musibah itu sudah datang, tidak hanya menimpa mereka yang bermaksiat. Tidak hanya menimpa mereka yang melakukan kerusakan alam. Di Aceh terjadi bencana begitu besar, pembalakan liar di mana-mana. Itu nu ngabalakna beunang ku banjir henteu. Dah henteu eta teh. Kabur ka mana we manehna mah nonton TV, nonton musibah dengan menikmati hasil penjarahannya itu. Siapa yang menjadi korban? Orang-orang miskin yang tidak menikmati hasil dari hutan itu, tidak menikmati tambang. Jadi orang mah aneh, tambang loba, tangkal loba, tapi rakyatnya sangsara. Ini kan anomali ini, negara kita ini. Jadi banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan aman dengan musibah yang akan terjadi. Peringatan sekarang Bandung Barat itu, sesar Lembang itu, kan itu bisa terjadi kapan saja itu. Kita merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari musibah. Sedangkan sesar Lembang itu berpotensi bergeser. Eta lamun sesar Lembang bergeser, imah nu aya di dieu teh kan hancur kabeh eta teh. Rumah-rumah megah yang sekarang ada di komplek ini itu, yang harganya miliaran, mungkin untuk membelinya juga mengumpulkan uang berapa lama, sekali gempa hancur itu. Gara-gara apa? Gara-gara dosa kita. Sok ayeuna mah seueur istighfar ka Gusti Allah. Jangan merasa suci dari apa? Dosa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa suci dengan diri kalian, kata Allah. Kita ini banyak dosa. Mungkin dari rumah ke sini saja sudah berapa dosa yang kita lakukan dengan mata kita itu. Nungguan Ustad bawa ngomongkeun batur tadi teh. Ya, ini lisan kita, mata kita, hidup kita yang selama ini bermewah-mewahan. Alhaakumut takasur. Serba mewah, serba wah, kudu nu mahal wae. Emang teu dosa kitu hidup bermewah-mewahan tuh. Dosa itu. Isu keneh geus ambak-ambakan. Ya atuh da tinggali. Itu yang hilang sekarang belum ditemukan berapa puluh orang. Itu teh nyawa. Nyawa itu berharga. Bahkan lebih berharga, darah seorang muslim itu lebih berharga dari Ka'bah. Andai kata Nabi mengatakan, andai kata Allah menghancurkan Ka'bah batu per batu, itu tidak lebih berat di sisi Allah ketimbang tertumpahnya darah seorang muslim. Seorang muslim. Sekarang berapa puluh yang meninggal, berapa ribu di Sumatera yang meninggal akibat dosa-dosa manusia. Padahal tidak ada agama yang begitu perhatian dengan alam kecuali apa?
Islam. Islam itu rahmat untuk seluruhnya. Micen runtah wae di jalan dosa eta teh. Kalau kita melihat paku di jalan kan disuruh disingkirkan. Aya cangkang cau bisi ti sereule piceun ka wadah runtah. Ulah diantep. Der ieu mah miceunnan runtah. Magali tambang ilegal, neuktekan tangkal. Dibabadan tangkal teh padahal tangkal teh eta teh sumber oksigen dalam ilmu biologi mah baheula we keur SMA diajar abdi. Sumber oksigen eta teh. Ari orang-orang kafir sekarang di Jepang, di Eropa mereka menanam pohon gitu. Ari urang nu umat Islamna loba di Indonesia tangkal teh dibabadan. Bapak osok ngababad tangkal? Jukut, osok jukut. Berparah nya. Mudah-mudahan di sini kalau ada yang tukang ngababad tangkal, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat akibatnya. Nah, makanya kita kembali kepada Allah. Kita banyak bertobat kepada Allah. Kenapa saya membahas kembali urusan seperti ini? Karena ternyata dosa urusan tobat dibahas, tapi orang teh maksiat mah anggar we terus ka Gusti Allah teh. Nah, ini hadis saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Dari kitab Riyadhus Shalihin bab taubah bab kedua. Tidak semuanya saya ambil, hanya satu ayat dan beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu ingin membaca keseluruhan hadisnya, silahkan membaca kitab Riyadhus Shalihinnya. Atas palinter bahasa Arab nanya. Atau satu. Manya unggal minggu ngaos di Al-Irsyad tepinter-pinter wae bahasa Arab. Nah, pamican pinter maca terjemahna, meser bukuna. Di situ ada hadis-hadisnya lumayan banyak, tapi karena waktu kita terbatas, kita hanya mengambil satu ayat dan 4 hadis saja. Mudah-mudahan bisa mewakili. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Kenapa yang diseru orang beriman? Pertama, karena motivasi kebaikan itu yang paling besar adalah keimanan. Tidak ada motivasi terbesar dalam melakukan kebaikan, meninggalkan dosa kecuali iman. Dan iman yang paling besar menjadi motivasi kebaikan dan meninggalkan dosa adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Makanya di dalam hadis, banyak hadis dalam banyak ayat, Nabi selalu mengatakan seperti ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitupun dalam ayat Quran, itu banyak seperti itu. Maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Hendaklah dia menghormati tamunya, menghormati tetangganya. Dan itu banyak. Artinya orang yang tahu bahwa dia akan mati, dan setelah kematian itu ada kehidupan yang lain, untuk menjadi balasan bagi kehidupan kita di dunia, dia pasti akan termotivasi melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Makanya ketika Allah menyuruh kita untuk bertobat, itu yang dipanggil bukan ya ayuhan nasnya, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Karena iman itu yang menjadi motivasi. Dan yang kedua, sesuatu itu menjadi kebaikan kalau dasarnya keimanan. Sesuatu itu akan menjadi amal soleh kalau dasarnya apa? Iman. Tidak ada amal soleh kalau dasarnya itu bukan iman. Parem ya teh? Ente? Dialitan merenya. Oh parem cenah tuh, cek ibu-ibu anu parem.
Nyambung deui. Tos nyambung deui tah. Bapak melakukan kebaikan, tapi pondasinya bukan iman. Ada orang melakukan kebaikan, Pak, tapi pondasinya itu kemanusiaan misalnya. Pondasinya itu falsafah-falsafah tertentu. Ajaran-ajaran nenek moyang, ajaran karuhun. Mungkin orang memandangnya itu kebaikan, tapi di sisi Allah bukan amal soleh itu. Mungkin di sisi orang dapat pujian, tapi di sisi Allah tidak mendapatkan pahala. Dia akan meraih pujiannya di dunia, tapi di akhirat nol besar. Kenapa? Karena kebaikan yang dia lakukan dasarnya bukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dianggap enteng iman ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Ari taubat teh naon? Taubat itu apa? Taubat itu artinya roja'a, kembali artinya itu. Makanya tujuan dari musibah itu apa? Liyuziku ba'doma amilu, agar manusia itu kata Allah merasakan dampak dari sebagian apa yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada siapa? Kepada Allah. Jadi musibah-musibah yang ada itu teh ngarah taubat urang teh. Nah, jadi taubat itu artinya apa? Kembali. Roja'a, kadang-kadang inabah. Nah, inabah juga sama, itu taubat juga. Dari anaba yunibu, semua kembali. Cuma kembalinya ke siapa? Kepada Allah. Berarti ya ayyuhalladzina amanu, kembalilah kalian kepada Allah. Kalau Allah menyuruh kita kembali, berarti urang teh keur ka mana atuh ieu teh? Kalau disuruh kembali berarti ada yang pergi. Ya. Saha nu indit teh urang, indit ka mana? Urang teh atuh nepikeun ka ku Allah teh digero deui, balik deui ka dieu cek Allah teh. Ulah ka ditu. Nah, kira-kira Allah itu menyuruh kita untuk kembali kepada Allah itu kemana sebetulnya? Kembali taat setelah maksiat. Jadi Allah menyuruh kita kembali itu dari kemaksiatan kepada taat. Makanya taubat itu diartikan kembali kepada Allah setelah kita berbuat apa? Maksiat. Balik deui. Berarti ketika bermaksiat urang teh ngajauhan Allah gitu. Kita itu meninggalkan Allah ketika kita bermaksiat itu. Matak bakat tingkunya Allah teh cek Allah teh balik deui ka dieu. Ulah ka ditu wae bisi cilaka ka dieu. Lamun hayang ka surga jalana ka ditu, ulah ka ditu gitu. Der aya nu kaditu Pak, ku Allah teh digero. Bakating ku nyaah Allah. Dalam mun teu nyaah mah Pak, kalau Allah tidak sayang kepada kita, dibiarkan kita bermaksiat. Emang Allah butuh kepada taubat kita? Butuh tidak? Enggak butuh. Allah enggak butuh kepada taubat kita Pak. Yang butuh taubat itu siapa? Kita butuh taubat itu. Tapi walaupun Allah tidak butuh, Allah menyuruh kita untuk taubat, kunaon? Sayang kepada kita. Bisi cilaka, bisi asup kanu naraka gitu. Matak sok baralik deui ka Gusti Allah ayeuna namanya. Barudak zaman ayeuna mah nyebatna teh hijrah teh cenah kitu. Hijrah kembali kepada Allah. Makanya kata Nabi, hijrah itu apa? Kembali atau meninggalkan apa yang Allah
larang. Itu hijrah. Tapi taubat nu kumaha? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha, Pak. Ari nasuh teh naon hartosna, Pak? Nasuh teh hartosna murni. Sami jeung ikhlas. Ada kalimat nasihat ya. Nasihat itu teh dari nasoha, artinya murni. Orang menasehati orang lain itu muncul murni dari hatinya, menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasehati. Itu nasihat. Nah, taubat yang diinginkan oleh Allah dari kita itu adalah taubatan nasuha. Taubat yang murni, bersih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu kumaha? Anu cek Imam Nawawi mah aya 4 cenah syaratna teh. 3 kalau berkaitan dengan Allah dosanya, 1 lagi kalau berkaitan dengan manusia. Nah, lamun berkaitan dengan Allah 3 cek Imam Nawawi, kahiji kaduhung. Apa kaduhung teh? Menyesal, Pak. Jadi lamun geus berbuat dosa teh kudu aya rasa menyesal, kaduhung dina jero hate. Nah, Gusti abdi beut ngalakukeun ieu kitu tah. Emang aya nu ngalakukeun dosa teu kaduhung? Loba, Pak. Loba. Cing ari eta nu ngababadan tangkal di Aceh di Sumatera kaduhung teu eta teh. Geus berurusan jeung duit mah hese kaduhungna, Pak. Kan ku fulus mah mulus sagala oke. Teboga fulus bapak diinpus. Tuluy mampus kan gitu. Di urang mah da loba yang menuhankan uang, Pak, di kita itu, Pak. Sampai harus mengorbankan ribuan nyawa, gak peduli, yang penting duit. Yang penting fulus. Gitu. Carilah duit. Jangan kejarlah duit, jangan kejar wanita, cenah gitu, Pak. Karena kalau kau kejar wanita, duitmu habis. Nah, gitu. Tapi kalau kau kejar duit, wanita berbaris. Nah gitu, Pak. Eta teh leres teori eta teh, Bu. Leres cenah tuh cek ibu leres. Mata Tuhan zaman ayeuna mah eta tah jelema teh loba nu nyembah duit ayeuna mah. Mata korupsi di mana-mana. Ya, korupsi di mana-mana. Lantaran ku duit segala gampang. Ku duit mah, Pak, segala bisa dibeli. Kehormatan saja bisa dibeli oleh uang itu. Nah, itulah fitnah harta kata Nabi itu. Ya, fitnah umatku itu fitnahnya fitnah harta. Jadi kudu kaduhung orang teh lamun ngalakukeun dosa teh, Pak. Nah, yang membuat kita menyesal ketika berbuat dosa itu namanya nafsu lawamah, itu namanya. Karena nafsu itu kan ada 3, ada mutmainnah, ada ammaratun bisu, ada lawamah. Ketika orang melakukan dosa, ada penyesalan, berarti nafsu lawamahnya masih ada. Apa nafsu lawamah itu? Jiwa yang mencela. Mencela siapa? Mencela kita ketika kita melakukan dosa. Kalau ada orang berbuat dosa tidak menyesal, berarti nafsu lawamahnya hilang pada dirinya. Sok eta mah mangga arwih deui kana diri sendiri. Urang lamun ngalakukeun dosa kaduhung teu. Lamun teu kaduhung kudu ceurik urang teh tah. Berarti hatena paeh teh. Yang kedua, tinggalkan perbuatan dosa itu. Tong dikeureuh wae. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kan gitu ciri orang bertakwa itu. Mereka tidak terus-menerus di dalam dosanya dan mereka mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Ulah hayoh kaduhung tapi dikeureuh wae.
Kunaon ngalakukeun wae dosa, judi online we pagawean teh nya abdi teh sabenerna mah kaduhung ieu teh. Nah atuh dikeureuh wae. Kumaha deui atuh nya gitu. Aya nu ngalakukeun riba aya. Apal eta teh dosa apa? Masih kerja di instansi-instansi ribawi. Geus ngaji. Tapi masih mempertahankan pekerjaan ribanya itu. Abdi teh sabenerna mah kaduhung cenah gawe kieu teh. Riba haram. Nah atuh dikeureuh wae. Kumaha atuh nya cenah. Gajina gede lumayan. Banyak yang seperti itu, Pak. Saya ketemu dengan orang-orang seperti itu. Dia tahu kalau itu riba pekerjaannya, tapi terus dikeureuh. Kenapa? Sieun sangsara takut miskin. Karena gajinya besar. Padahal miskin tapi halal itu lebih mulia dan berkah di sisi Allah daripada berlimpah tapi riba. Sudah tahu dosa paling sedikit itu sama dengan menzinahi ibunya sendiri. Itu dosa riba paling kecil. Dan dosa riba paling besar itu sama dengan apa dosanya, Pak? Menjatuhkan kehormatan sesama muslim. Tah eta urang masuk ngabahas nu pangleutikna wae. Zina dengan ibu sendiri, padahal dosa paling besar menjatuhkan kehormatan sesama muslim. Tah dalam hadisnya seperti itu. Jadi nu dibahasna tong nu panghandapna wae nu panggedena. Kade Pak, sok masih mau berkutat dengan riba padahal sudah tahu? Kalau masih seperti itu, can tobat. Sampai dia meninggalkan pekerjaan haramnya itu. Yang ketiga, berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa itu. Azam, bertekad. Nah azam ini Pak yang menjadi jembatan antara amal dengan ilmu kita. Kenapa ada orang yang tahu bahwa itu haram tapi masih dilakukan? Tidak punya azam dia. Di dalam Quran, kenapa Adam alaihi salam itu masih melakukan hal yang dilarang oleh Allah? Kata Allah, Adam tidak memiliki azam. Jadi azamnya lemah, tekadnya lemah. Kan sering ada ya kesenjangan antara amal dengan apa? Ilmu. Nah yang menjembatani kesenjangan amal dengan ilmu itu azam, tekad. Bapak teh gugah sepertiga malam terakhirnya. Apal tahajud teh keutamaannya. Gugah we sepertiga malam terakhir, luak liek. Sugan terek salat. Neangan simbut apa itu? Komo tiris kieu mah dikurubun deui. Berarti apa yang tidak ada? Ilmu? Enggak, ilmu tahu. Tahajud itu keutamaannya besar, tapi teu salat tahajud. Kenapa? Azamnya tidak ada. Makanya orang yang tobat, dia harus berazam untuk tidak melakukan kembali. Ulah direncanakeun rek ngalakukeun dosa deui gitu. Kalau suatu saat tergelincir lagi, tobat lagi. Kan dosa mati soledat istilahna. Lain nyoledatkeun maneh gitu tah cek orang Sunda mah. Lantaran aya jelema teh anu nyoledatkeun maneh hayang ti soledat. Can tobat nu kitu mah. Nah, itu kalau berkaitan dengan apa, Pak? Hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu lagi kalau ada kaitannya dengan hak sesama muslim, yaitu minta dihalalkan, meminta maaf. Kalau ada hak yang pernah diambil, kembalikan. Tapi Bapak minta maaf itu ada syaratnya.
kalau meminta maaf tidak menimbulkan mudorot yang lebih apa? Besar. Kata Syekh Utsaimin, antum pernah menggibah seseorang katanya. Tapi kalau misalnya nanti meminta maaf malah menjadi besar urusannya, maka cukup doakan kebaikan untuk orang tersebut. Ada ibu-ibu datang kepada saya, Ustadz, beres pangaosan, Ustadz, gimana ya? Kenapa ibu? Saya dulu waktu muda pernah main sama laki orang, cina gitu. Apakah saya harus minta maaf sama istrinya? Waduh, perang dunia cik saya tiyo. Apakah harus minta maaf sama istrinya? Gak usah ibu, saya bilang. Kenapa? Karena nanti kalau ibu minta maaf malah jadi prahara dalam rumah tangga mereka. Maka cukuplah didoakan saja orang tersebut, gitu ya. Nah itu khawatir, Pak puntennya abdi kamari ngomongkeun bapak, ngomongkeun naon didinya, kan gitu tengahnya. Nya bapak teh jeding cek abdi teh, ceuli rebing, irung rebeh, kan gitu. Atuh gelut beureun didinya keneh. Nah, jadi kalau berpotensi misalnya menimbulkan polemik baru, cukup mendoakan orang yang pernah kita gibah. Tapi kalau harta, berupa harta itu wajib dikembalikan. Mata koruptor, eta koruptor nyokot harta rakyat, eta teh taubatna teh moal ditarima ku Gusti Allah teh, sampai harta itu dikembalikan kepada rakyat. Cenah abdi mah ieu hasil korupsi erek dipake ieu weh umroh cenah. Dipake haji ngarah bersih moal bisa. Disodakohkeun sapalih moal bisa, kotor angger moal ditarima tobatna kudu dibalikeun kabeh ka rakyat eta mah. Komo lamun korupsina korupsi kuota haji mah wah geus ripuh eta mah. Ripuh Pak, rek ibadah dikorupsi, bayangkeun Bapak. Yang harusnya berangkat orang jadi tidak berangkat gara-gara kelakuan beberapa orang manusia itu. Nah, mata tong gede hoak paling NKRI ulah. Urang mah teu kudu merasa paling NKRI, enggak usah, buktikan saja dengan amal kita. Bagaimana cara merawat bangsa dan negara ini dengan kebaikan, menebar kebaikan. Teu kudu gogorowokan. Tekudu gogorowokan. Biasana nu gorowokna paling gede teh, nu paling gede dosana eta teh. Orang itu kalau dosanya besar, gorowokna gede. Nyalahkeun ka batur, biasana gitu Pak, untuk melindungi diri. Mata kita mah berbuat baik ya kepada sesama, berbuat baik kepada lingkungan, membantu yang membutuhkan gitu. Jangan melakukan kerusakan, tah eta ngajaga Indonesia mah ulah korupsi. Nah kita sebagai rakyat pun ulah korupsi gitunya. Ulah nuduhna teh kaluhur wae urang ge loba korupsina urang teh. Kadang ka material harga 2.000 ditulis 5.000 dina bona, kan itu teh korupsi sarua. Masuk kerja jam 8 jam 8 nangkring kene. Itu kan korupsi yang seperti itu teh. Nah, jadi bapaknya anu kasabaraha nu kaopat. Syekh Utsaimin nambihan nu kalima, Pak. Kata Syekh Utsaimin ada lagi sebetulnya syarat taubat itu supaya diterima oleh Allah. Apa? Dilakukan pada waktu yang belum terlambat. Gitu ya. Jadi sebelum terlambat. Emang ada kata terlambat untuk taubat? Ada. Nanti ada hadisnya di bawah itu. Pertama, ketika matahari terbit dari sebelah mana? Barat. Yang kedua, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Tertutup tuh pintu taubat. Kunaon pabet ditutup, cing. Kenapa ditutup ketika itu? Karena sesuatu yang harusnya diimani sejak dulu, baru dia imani ketika sudah nampak di depan matanya. Orang ketika mau mati, Pak,
nyawanya di tenggorokan, kan yang gaib itu terlihat oleh dia. Malaikat maut datang, bahkan sejauh mata memandang itu malaikat tuh, membawa kain kafan, bahkan ruhnya sendiri terlihat oleh matanya itu. Nabi mengatakan bahwa orang itu kalau dicabut ruhnya, itu matanya mengikuti kemana ruhnya itu terbang. Berarti kan yang gaib itu ditampakkan. Ketika mata kita sudah bisa melihat yang gaib, maka tidak ada pintu taubat. Da kabeh oge lamun ninggali nu gaib bakal tobat kabeh ge. Tinggali Firaun atuh ketika ditenggelamkan, dia mengatakan aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, kan gitu. Tapi teu ditarima ku Gusti Allah teh. Kenapa? Karena telat. Kuduna ge tiba heula iman teh. Ari geus ditampakkan yang gaib barulah dia mengimani. Begitupun dengan matahari yang terbit di sebelah barat. Orang harusnya beriman sejak dulu bahwa itu akan terjadi. Dia beriman ketika matahari itu betul-betul ditampakkan terbit di sebelah barat di depan matanya. Dan itu hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup Pak. Hanya hari itu saja. Keesokan harinya terbit seperti biasa lagi. Gitu. Itu tanda kiamat akan segera datang, tutup panto tobatna ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir ketika itu akan banyak yang bertobat, tapi tidak diterima. Nah jadi ti ayeuna Paknya, ti ayeuna asa rabbukum, asa Pak, asa dalam bahasa Arab itu biasanya diartikan mudah-mudahan. Tapi kata para ulama tafsir, kalau Allah mengatakan asa di dalam Quran itu pasti itu. Maksudnya apa? Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum. Tuhanmu pasti akan mentakfir dosa-dosa kalian. Tapi kenapa Allah menggunakan asa? Itu sebagai harapan bagi kita bahwa kita diperintahkan untuk selalu optimis dengan ampunan Allah. Kalau kita bertobat, Allah pasti mengampuni. Jadi jangan sampai sigana abdi mah moal dihapura ku Gusti Allah teh. Nah aku naon loba teuing cenah dosa teh. Ti mimiti balik nipikeun ka ayeuna hayo we ngeureuyeuh dosa, salat tara, puasa ge tara, sigana moal dihampura tah eta mah putus asa nama. Jadi asa teh bahasa Arab teh Pak. Asa yang tidak punya asa ditetet berarti disebutlah putus asa dalam bahasa Arab. Itu asa rabbukum, maka Tuhanmu akan yukafir. Kafaro yukafiru itu artinya menutup. Kan ada gofaro yagfiru artinya mengampuni. Kalau kafaro yukafiru artinya menutup. Apa bedanya Pak? Kalau gofaro itu si dosa itu dihilangkan, seolah-olah kita tidak memiliki dosa, itu gofaro namanya. Tapi kalau kafaro itu ditutup oleh Allah. Bisa saja di dunia ini belum hilang dosanya, tapi nanti di akhirat baru diampuni. Makanya nanti seorang muslim itu ketika dihisab, dia akan dihisab berdua. Dihisab berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang kafir, dosanya itu diperlihatkan di hadapan manusia. Tapi seorang mukmin berdua saja dengan Allah. Allah bertanya kepada kita nanti, kamu dulu melakukan ini, betul ya Allah. Kamu dulu melakukan ini, betul ya Allah. Maka sebagaimana dulu aku menutupi dosamu, kata Allah, hari ini aku mengampuni dosamu. Itu takfiru dzunub namanya. Kalau gufranu dzunub itu langsung dihilangkan
seolah-olah tidak ada sama sekali. Kalau dalam kasus Tom Lembong itu apa namanya itu? Jadi dianggap tidak pernah melakukan apa? Kejahatan. Kemarin kan Tom Lembong itu dijerat kasus korupsi katanya. Tapi oleh Pak Presiden dikasih pengampunan, apa istilahnya itu? Abolisi. Nah, ada abolisi, ada satu lagi apa Pak? Amnesti gitu ya. Abolisi itu jadi dianggap tidak punya perkara sama sekali. Ya, itu gufron namanya. Tapi kalau dosanya ada cuma ditutup, itu namanya takfir. Makanya orang kafir itu artinya orang yang menutup dirinya dari kebenaran. Makanya disebut apa? Kafir. Ari patani bahasa Arabna naon? Sami kafir. Kafir itu falah oge tiasa, tapi kafir juga digunakan untuk petani. Kunaon? Lantaran pagaweana nutup biji kutane. Makanya disebut kafir. Nah, jadi dari kafaro itu. Nah, nanti Dajjal akan masuk ke kita. Di sininya ada tulisan apa? Non muslim. Kan di orang mah teu meunang nyebut kafir cenah. Kudu non muslim. Nah, Dajjal mun ka Indonesia teh diganti non muslim di dia. Surat Al-Kafirun ge diganti di orang masih gananya surat non muslimun. Macam-macam wae nya. Di orang. Tapi ketang lamun keserba-serbi terame sih karena Indonesia teh sepinya. Mata loba nu macam-macam jadi we rame Indonesia mah. Nah, jadi Bapak, Allah itu suka menutupi dosa. Makanya kenapa orang masih mau duduk dengan kita, ya. Orang itu masih mau mendengarkan, ieu teh can beres tos aya patarosan kieu teh kumaha ieu teh? Kumaha dongengna ya karek hiji ayat mah oge nu dibahas. Geus loba patanyaan. Kayak hiji mangsama nu dikirim teh nu bareureum kudu namanya. Aya gambar pahlawan gitu. Hayo we kasusah nu dikirim ka urang teh. Nah, jadi gitu Pak. Kenapa orang masih mau duduk dengan kita, mendengarkan kita berbicara? Karena dosa kita ditutup oleh Allah. Makanya seorang ulama mengatakan andai kata dosa itu punya bau, pasti tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan saya. Coba lamun setiap kita dosana bau Pak, bubar beureun kajian teh nya. Ari asup ka masjid ari meledak segala rupa ieu teh. Dosa makanya saurang teh dosana sabaraha hiji meureun. Waduh Pak, tah itu takfir. Kemudian apa Pak? Wa yudkhilkum jannah. Dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, di mana di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Aya sabaraha hiji sungai surga teh Pak? Dalam surat apa itu? Ada 4 ya. Sungai air tawar, sungai susu yang rasanya tidak pernah berubah, sungai khomer yang lezat bagi para peminumnya, dan sungai madu yang murni eueuh gula beureumman. Pan di urang mah lobana gula beureum madu teh. Nah, aya hiji deui sungaina teh ieu mah kagungan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna a'toina kal kautsar. Sungai Al-Kautsar. Tah Pak ayat nu kahiji. Hadis ayeuna riwayat Imam Muslim dari Al-Aghor Al-Muzanni Abu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas. Nah, kalau Nabi menyuruhnya kepada manusia, tubu ilallah. Manusia di sini siapa Pak? Para sahabatnya ketika itu. Ya. Tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, wastagfiruh, dan mohon ampunlah. Kalau yang disuruh oleh Nabi itu orang-orang kafir, maka bentuk taubatnya harus bersahadat terlebih dahulu.
baru dia bisa beristighfar. Kenapa? Karena selama tidak masuk Islam, taubat dan istighfarnya tidak akan diterima. Gitu. Maka para sahabat diseru oleh Nabi, tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah. Wastagfiruh, dan mohon ampunlah. Bayangkan Bapak, sahabat Nabi, manusia terbaik, dititah taubat ku Nabi. Komo urang, ya, komo urang. Maka Nabi mengatakan, fa inni atubu ilaihi, sesungguhnya aku bertobat kepadanya. Lihat, manusia terbaik Pak. Di antara sahabat yang paling baik itu siapa? Nabi. Sesungguhnya aku bertobat fil yaumi, dalam satu hari, ilaihi, kepadanya, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Dalam hadis yang lain, Ibnu Umar berkata seperti ini, aku pernah duduk bersama Nabi dalam satu majelis dan aku menghitung istighfarnya, kata Ibnu Umar, aku menghitung istighfar Nabi dalam satu kali duduk itu sampai 100 kali. Apa yang Nabi katakan? Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Itu ucapan Nabi. Itu teh dalam satu kali duduk Pak. Hari orang istighfar sadinten sabaraha Pak? Ibu sabaraha kali istighfar sadinten? Kapan Nabi mah teu gaduh dosa? Nabi itu diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu istighfar Nabi buat apa? Kalau sahabat masih paham ya kita. Sebaik-baik sahabat pasti ada dosanya karena tidak maksum. Hari Nabi untuk apa? Istighfar Nabi itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu malam Nabi teh salat. Lami salatna teh Pak. Dalam hadis dikatakan hatta tatafattor qadamah, sampai kedua telapak kakinya itu pecah. Nya siga bapak jeung ibu kan parecahnya telapak kaki teh. Parecah. Luka kunaon eta pecahna gitu nya. Komo usum hujan kieu mah biasana ibu-ibu nu para recah teh tah. Dulu Nabi sampai pecah karena sholat. Aisyah melihat Nabi seperti itu merasa kasihan. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau beribadah seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang akan datang dan telah lalu? Maka Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah ari urang mah istighfar teh murni karena memang loba naon dosa urang mah. Lamun Nabi istighfarna 100 bari jeung teu ngagaduhan dosa, berarti urang nu loba dosa kudu leuwih ti kitu urang teh. Nah, hari Nabi 100 urangan 15. 3 kali unggal salat wajib. Jumlah jamleh 15. Ditambah cenah eta ku salat rawatib. Salat rawatib teh 12 kali 3 sabaraha? Kali 3 sabaraha 12 kali 3? 30 genep. Tambahkeun 15 jadi sabaraha? Can 100-nya. Arina bisa atau sholat istighfar teh? Istighfar. Di luar sholatnya 100. Berarti kan langkung di 100 istighfar Nabi teh. Hesenya rek istighfar ogenya ngadawamkeun istighfar. Coba sabari naik motor teh Pak, istighfar. Naik mobil istighfar. Ibu ngepel di bumi istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Oh nya Gusti, tadi aya nu geulis ngaliwat, astagfirullah wa atubu ilaih. Ibu ge sarua nongkon nu kasep, astagfirullah wa atubu ilaih.
Astagfirullah Gusti, tadi nyokot duit di loket si bapak teu bebeja heula astagfirullah. Gitu nya Pak. Teu kudu loba istighfar. Astagfirullah, tadi nyiwit si Neng ya bangor. Bakat tingku keheul diciwit teh budak teh Pak. Urang mah ngarasa teu dosa nyiwit budak teh nya. Padahal doraka eta teh istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan Bapak tahu ternyata istighfar itu bukan hanya untuk menghapus apa? Dosa. Nu teu gaduh murang kali, sesah gaduh murang kali ku istighfar. Surat Nuh, Pak. Yang gagal panen istighfar. Nu hayang beunghar istighfar. Sok. Kan dina surat Nuh gitu. Ya, makanya ketika ada orang datang ke Imam Hasan Al-Basri, dia miskin, titah istighfar. Aya nu teu gaduh putra, titah istighfar. Aya nu gagal panen, titah istighfar. Ditaros Imam nah solusi teh istighfar kabeh. Kata Imam Hasan Al-Basri baca itu dina surat Nuh, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Da urang mah halodo nagari hujana jadi musibah, Pak. Kurang istighfar eta teh. Tong dianggap enteng. Yang ketiga dari Abu Hamzah Anas ibn Malik Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi asyadu farahan. Bukan lillah ya. Lallahu asyaddu farahan, sungguh Allah itu lebih berbahagia. Allah berbahagia gitu? Cek Nabi. Tapi jangan samakan bahagianya Allah dengan bahagianya kita. Ibu pangan lamun bahagia ngajerete nya ngagorowok acrag-acragan seserian. Bahagia manusia seperti itu. Tapi bahagianya Allah adalah bahagia yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti bahagia makhluknya. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu sungguh lebih berbahagia kata Nabi. Bi taubati abdihi, disebabkan taubat hambanya, hina yatubu ilaih, ketika dia bertaubat kepadanya, min ahadikum, dibandingkan salah seorang di antara kalian, kana ala rohilatihi, dia berada di atas untanya, biardi falatin, di sebuah tanah yang sangat gersang, padang pasir falat itu. Fan falatat minhu, kemudian dia terjatuh, atau si untanya itu kabur. Jadi orangnya jatuh, untanya kabur. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, sedangkan makanan dan minumannya berada di atas untanya itu. Bayangkeun Bapak, di padang pasir nu sakitu legana, sakitu panasna, teu aya cai, teu aya tuangeun. Makanan Bapak, makanan Ibu ada di atas unta, ari ontana kabur. Kira-kira bagaimana? Ya mah geus lah, pimaoteun kan gitu. Maot ya mah gitu tah. Fa aisa minha, kemudian dia berputus asa dari untanya itu. Fa'ata syajaratan, kemudian dia mendatangi sebuah pohon. Fattaja'a fi dhilliha, dia pun berbaring di bawah naungannya. Qad aisa min rohilatihi, sungguh dia telah berputus asa dari unta tunggangannya. Fabainama huwa kadzalik, ketika dia tertidur seperti itu, idhuwa biha,
Si onta teh ujuk-ujuk balik deui. Eta rek maot teu jadi, Pak. Geus kagoler, aduh Gusti ieu mah pimaoteun sigana abdi di dieu ieu hapunten dosa-dosa abdi. Ngagoler bapak teh menunggu mati. Hari pas gugah si onta aya deui, Pak. Rek maot teu jadi. Sing bagaimana perasaan bapak? Ya, waduh gitu. Kan bapak lamun leungit duit 100.000. Ada aing teu boga ongkos makaning jauh ka Kebon Gedang di dieu di mana? Di Kota Baru. Hari ongkos kan 100.000 na deui. Ieu mah aya bahan nikreuh kan gitunya. Bayalah olahraga bitis badag paling. Pak keur kitu teh. Pepenak jeung rerencangan. Aya naik motor, aduh dibonceng atoh, Pak. Saya pernah NMAX, Pak, pegat ieuna, sikringna, konslet. Bayangkeun, beres pangaosan di Istiqomah, ari motor parem, bari jeung NMAX, badag, ari awak leutik siga kieu. Ngadodorong ieu, Pak, ngadodorong NMAX, waduh berat. Aya tukang ojol, bapak-bapak, jang cenah. Teu ku bapak di step. Alhamdulillah, Pak. Di step nepikeun ka mana? Ka bengkel. Atoh. Rek di Pasihan Artos. Ieu, Pak. Ulah cenah ulah. Naon? Pak bet ulah. Ulah bisi bapak ngarandapan siga nu kitu sarua. Engke aya nu nulungan cenah kitu. Tuh, Pak. Bisi engke bapak siga kitu aya nu nulungan sarua. Hal jazaul ihsani ilal ihsan kata Allah. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa. Saya yakin si bapak eta teu apal kana ayat eta. Tapi secara fitrahnya dia menolong saya sugan weh gitu. Aya nu nulungan ka lamun abdi ngarandapan nu sarua. Ka eta teh dina Al-Qur'an mah hal jazaul ihsani ilal ihsan. Dina surat Ar-Rahman katanya mun telepat. Atoh, Pak. Tah komo ieu rek maot teu jadi. Qaimatan indahu, si unta itu berdiri di sisinya. Fa aqada bi khitamiha, kemudian dia mengambil talinya. Summa qala min syiddatil farahi, kemudian dia berkata saking bahagianya, Allahumma anta abdi. Ya Allah, engkau adalah hambaku. Eta lamun ngahaja bapak ngomong gitu kafir. Ya Allah, engkau hambaku wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu. Kalau sengaja kita berbicara seperti itu kafir kita. Jadi Fir'aun orang. Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi orang ini tidak kafir. Kenapa? Kata Nabi, to'a, dia salah, dia keliru, min syiddati al-farahi, disebabkan atau saking bahagia. Tah Allah mah lebih dari seperti itu. Ketika ada seorang hamba bermaksiat, kemudian dia bertobat. Makanya kalau ada hambanya bermaksiat, Allah paling apa? Paling cemburu. Kebalikannya, kalau hambanya taubat Allah paling bahagia, kalau hambanya bermaksiat Allah paling cemburu. Gitu. Jadi lamun bapak maksiat, gitunya ibu maksiat, Allah teh ninggali cemburu Allah. Gitu. Apalagi kalau maksiatnya sampai dosa-dosa besar, berzina, Allah paling cemburu melihat hambanya melakukan apa? Perzinahan. Paling cemburu Allah. Sampai ada seorang sahabat ditanya oleh Nabi, apa pendapat kalian kalau dia mendapati istrinya bersama laki-laki yang lain di rumah? Maka ada seorang sahabat mengatakan, aku akan membunuh laki-laki itu, kata seorang sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, tidaklah kalian heran dengan cemburunya si fulan, kata Nabi. Sesungguhnya aku lebih pencemburu daripada dia
dan sesungguhnya Allah lebih pencemburu daripada aku. Nah, jadi Allah itu cemburu ketika melihat hambanya apa? Berdosa, dan Allah sangat bahagia ketika melihat hambanya bertaubat. Nah ini Pak, hadis yang tadi dalil syarat yang kelima ya, dari syarat diterimanya apa? Taubat. Yang pertama dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha. Siapa saja yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yaqbalu taubatal abdi, akan menerima taubat seorang hamba, malam yugorgir, selama hamba itu belum yugorgir. Apa yugorgir itu Pak? Yugorgir itu nyawa sampai di tenggorokan. Pernah mendengar nggak suaranya seperti apa? Krok, 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 seperti itu. Itu yugorgir namanya. Nah, karena nyawa itu kan diambil dari ujung kaki, kata para ulama. Dia ditarik terus ke atas, melewati engsel-engsel kita itu. Terlepaslah engsel-engsel itu. Jadi kaki yang tadinya seperti ini pun jadi gitu ngeluh Pak. Semua sampai ke atas. Nah, ketika sampai di situ ditutuplah pintu taubat. Karena malaikat semua sudah terlihat. Kayak Bapak ngalaman. Siap tak Acan Pak? Nah, sareurik ieu disebut ngalaman. Ya, pas Bapak ngalaman, Ibu ngalaman teh inget pangaosan dia gerasok. Oh nyanya cek si Ustad teh nya bener cenah kitu. Ari abdi ngalaman moal? Yang ngalaman atuh. Ngan duka Bapak heula abdi ti pengker meureun. Atawa abdi ti pengker Bapak ti heula meureun. Atau lamun abdi ti heula mangke saha nu ngeusi pangajian. Nah. Oh cenah lamun Bapak ti heula ke saha nu ngadengikeun kan gitunya bisa oge. Ngacapruk we sorangan meureun abdi teh di dieu teh. Tah sampai di situ Pak. Ini jam berapa ini? Jam 11 kurang seperempat, saya ada kajian lagi jam 11. Ya Pak Tarosan mau dijawab kabeh. Tobat teuing. Setelah bertobat dari dosa zina, apakah Allah langsung mengampuni dosa zinanya atau berproses pengampunannya? Yaitu hak prerogatif Allah. Tidak ada jaminan dalam artian langsung gitu. Makanya kan ada orang-orang. Jadi gini Pak, dosa itu kata Imam Ibnu Qayyim dicuci dengan 4 sungai. Jadi ada 4 sungai pencuci dosa kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama sungai istighfar. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita istighfar langsung, astagfirullah. Kalau istighfar itu tidak memadai untuk menghapus dosa kita, maka kita akan dicuci dengan sungai yang kedua, sungai kebaikan. Ya, sungai kebaikan. Karena Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayiat. Setiap kebaikan itu menghilangkan keburukan. Kalau 2 sungai ini tidak memadai menghapus dosa kita, kita akan dicuci dengan sungai ketiga, yaitu sungai musibah. Sakit, kehilangan, gitu ya. Apa saja musibah yang menimpa kita itu menghapus dosa. Nah, kalau 3 sungai ini masih belum bisa menghilangkan dosa kita, kita akan dicuci dengan sungai yang keempat sebelum masuk ke surga, yaitu sungai jahanam kata Imam. Jadi sungai neraka itu untuk mereka yang ketika di dunia dosanya tidak habis oleh 3 sungai ini. Gitu. Ya. Cuma yang pasti orang yang melakukan zina dan dosa besar lain tidak kafir. Makanya di akhirat kalau dia mati di atas zinanya, kalau dia mati di atas zinanya, dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuninya, Allah ampuni. Tapi kalau Allah tidak mengampuninya, Allah azab. Tapi kalaupun diazab, tidak kekal di dalam neraka. Nah, kalau dia bertobat dulu dan melakukan kebaikan
gitu ya dengan syarat-syaratnya, maka kembali saja kepada ayat yang tadi. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Itu saja sudah pegangan kita. Jadi kalau kita bertaubat dari dosa zina, apakah Allah langsung mengampuni dosa zinanya? Kita berharap, asa. Itu kan asa rabbukum an yukaffira ankum, asal keempat syarat tadi atau kelima syarat tadi apa? Dipenuhi. Gitu ya. Adapun prosesnya berapa lama itu tidak ada keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara meminta maaf pada suami yang sudah meninggal, dan bagaimana cara agar saya dan suami bisa masuk surga bersama-sama? Melakukan kebaikan, doakan suaminya, istighfar untuk suami, selalu berdoa untuk suami, gitu ya. Dan ibu dalam kehidupan ini terus lakukan apa? Kebaikan. Ana saat ini sedang kufur nikmat mungkin ya. Sering sekali lalai dalam melaksanakan sholat. Kufur atau futur meren, bukan kufur. Sering sekali lalai dalam melaksanakan sholat, sering tidak tepat waktu. Ana tahu itu salah. Setiap hari ana selalu berniat besok tidak boleh mengulang hal yang sama, tapi selalu terulang. Mohon nasihatnya Ustadz, syukron. Melalaikan waktu itu maksudnya bagaimana? Sholat itu kan ada 3 waktunya. Waktu awal, waktu pertengahan, waktu akhir. Itu waktu sholat. Selama kita sholat di waktu-waktu itu, sholat kita sah. Cuma kata Nabi, yang paling utama itu adalah di awal waktu. Artinya selama bisa di awal waktu untuk meraih keutamaan. Tapi kalau kita sholat di pertengahan waktu, dosa tidak. Di akhir waktu selama belum habis waktunya tidak jadi masalah, cuma berarti ada sesuatu dalam hati kita. Yang tidak boleh itu adalah sholat ketika waktunya sudah habis atau mepet ke waktu sholat yang lain. Nah itu sholatnya orang-orang munafik kata Nabi. Ketika Jibril datang mengajarkan waktu sholat kepada Nabi, Jibril datang 2 hari. Di hari pertama Jibril mengajarkan sholat di awal waktu, di hari kedua Jibril mengajarkan sholat di akhir waktu. Maka Nabi mengatakan waktu sholat antara ini dengan ini, kata Nabi. Ya, misalnya bapak lagi kerja, adik-adik mahasiswa lagi kuliah, kemudian masuk waktu sholat, tidak bisa sholat di awal waktu, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh, gak jadi masalah. Tapi kalau tidak ada halangan, usahakanlah untuk sholat di awal waktu, karena itu seafdol waktu sholat itu. Ya, yang tidak boleh itu terus menyengaja sholat mepet kepada waktu yang lain, karena itu penyakitnya orang-orang munafik. Dalam hadis seperti itu, orang munafik itu suka menunggu senja, menikmati senja. Banyak penikmat senjanya. Nah, baheula mah penikmat senja teh orang munafik gitu teh. Tujuanna naon? Nungguan waktu sholat. Jadi rek sholat asar teh ninggali heula mat aya keneh sampai ketika matahari itu mau tenggelam, barulah mereka sholat kata Nabi, dan mereka sholatnya seperti burung yang mematuk-matuk makanan dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Itu sifatnya orang munafik. Kenapa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholatna malas-malasan. Eta oge lamun katinggali ku batur, lamun eueuh nu nempo tara sholat orang munafik mah. Da munafik mah kafir. Jadi ibu banyak berdoa kepada Allah. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Gitu ya. Gitu. Kemudian paksakeun. Harus bisa melawan. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarif qalbi ila ta'atik. Terus meminta kepada Allah untuk diberi semangat di dalam beribadah.
hiji deui we nya. Ieu seueur teuing ge. Ka panitia anu teu acan diwaler disimpen weh, bilih abdi ka dieu deui. Kan bilih ka dieu bilih henteu, kumaha diundangna we abdi mah. Izin bertanya Ustad, anak yang berusia 72 tahun secara fisik tidak mampu beraktivitas normal, tapi untuk berpuasa sepertinya kalau dipaksakan masih mampu. Karena selama ini makan 2 kali per hari. Bagaimana sikap saya agar dia puasa dan menyuruh sholat berjamaah di masjid sekalian agar bergerak. Siapa ini teh orang tuanya? Sudah 72 tahun, secara fisik tidak mampu beraktivitas normal, tapi untuk berpuasa sepertinya kalau dipaksakan masih mampu. Jadi dipaksakan tuh batasannya kumaha? Hari Bapak puasa terpaksa tidak, dipaksakan tidak? Atau memang dalam artian sanggup-sanggup saja? Jadi bukan dalam kondisi fikih itu bukan hanya kepastian kalau puasa nanti dia celaka, tapi potensi kesana pun harus dipertimbangkan. Ini kan ada istilah dipaksakan. Khawatirnya kalau dipaksakan malah justru jadi sakit gitu. Amr bin As itu pernah mengimami sholat subuh. Dia tidak mandi junub, padahal sebelumnya junub. Kondisinya dingin. Dilaporkan ke Nabi, ya Amr bin As junub, tapi ngan saukur tayamum, tidak mandi, padahal kondisi tubuhnya apa? Sehat. Itu ketika dalam pertempuran. Nabi bertanya kepada Amr bin As, nah teu mandi? Nabi teh hanya tayamum. Amr bin As membacakan apa? Satu ayat, walatulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau menjerumuskan dirimu pada kebinasaan. Aku takut sakit kalau aku apa? Sudah pasti sakit tidak? Kan tidak. Tapi kalau mandi dalam kondisi cuaca dingin ada potensi apa? Sakit. Maka Amr bin As berijtihad, beliau tayamum dan Nabi tidak melarang. Nah, jadi jangan hanya kepastian pasti sakit ya, tapi potensi sakit itu pun harus diperhitungkan dalam fikih itu. Nah, jadi usia 72 tahun fisik tidak bisa bergerak. Bayar fidyah saja sudah. Gitu ya. Jangan sampai dipaksakan kalau apa? Hanya karena alasan karena selama ini makan 2 kali sehari gitu ya. Karena beda, nanti psikologinya beda, ritmenya beda. Ritme orang puasa itu, ritme hidupnya berbeda dengan yang keseharian. Itu ada perubahan nantinya dalam ritme kehidupannya. Matak ada orang-orang yang ketika Ramadan mau datang teh seunggah hoream. Aya nu kitu di dia kade tah hatena tah. Imanna bermasalah. Gitu. Kenapa dia hoream? Karena dia akan mengalami perubahan ritme hidup selama 1 bulan itu. Jangankan yang fisiknya seperti ini gitu, yang sehat jag-jag waringkas saja kan berpotensi sakitnya ada ketika berpuasa itu. Apalagi yang sakit seperti itu. Kalau saya sarankan tidak perlu dipaksakan, apalagi dengan usia 72 tahun secara fisik tidak mampu apa? Beraktivitas, artinya sudah lemah itu. Jangan dipaksa-paksa. Allah saja memberikan keringanan kok, masa kita paksa-paksa. Ya, berikan saja apa? Disuruh bayar fidyah saja. Gitu. Kemudian salat berjamaah di masjid sekalian agar bergerak gitu ya. Ya kalau memang masih bisa jalan dituntun silahkan. Tapi kalau itu memudorotkan tidak perlu memaksakan. Ad-dinu yusrun kata Nabi, agama itu mudah. Ya, jangan dipersulit oleh kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.